Peta rawan korupsi DPR. Menyadari kelemahan diri merupakan langkah awal yang hebat untuk memulai perbaikan. Kesadaran yang dibarengi dengan transparansi dan semangat membuka diri akan menjadi modal berharga bagi perjalanan seseorang atau suatu lembaga menjadi lebih baik di masa datang. Semangat itulah yang saat ini mesti kita apresiasi dari DPR untuk inisiatif mereka menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi membuat peta rawan korupsi anggota Dewan. Tugas dan fungsi DPR seperti penganggaran, legislasi, dan pengawasan akan menjadi titik sentral pemetaan oleh KPK. Rencana penyusunan peta rawan korupsi di parlemen terungkap dalam pimpinan KPK dan DPR kemarin. Harus diakui, ini merupakan sebuah langkah maju. Pertama, parlemen kian menyadari bahwa dengan kewenangan besar yang dimilikinya itu, para anggotanya sangat rawan tergoda korupsi. Bukti soal itu memang tak terbantahkan. Betapa banyak anggota DPR yang telah atau sedang terjerat kasus korupsi dari kelas kecil hingga level mega skandal. Kedua, DPR sadar mereka tak bisa melakukannya sendiri. Mereka butuh tangan-tangan dari luar struktur DPR yang selain independen juga memahami persoalan dan tahu persis titik-titik tempat godaan syahwat korupsi muncul. Karena itu, dengan menggandeng KPK, peta rawan korupsi diharapkan efektif menjadi semacam peluru pencegahan korupsi di Senayan. Kini, yang dibutuhkan ialah konsistensi. Ibarat rumah, pintu yang sudah dibuka lebar oleh DPR itu semestinya terus dijaga tetap terbuka agar bau busuk korupsi tak hanya menebar di ruangan. Pintu keterbukaan jangan dibiarkan kembali tertutup, agar penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang tak hanya menjadi rahasia orang dalam. Semangat membuka diri tersebut hendaknya juga tidak cuma dimanfaatkan sebagai ajang mencari muka di tengah keterpurukan nama DPR di mata rakyat. Jika konsisten, langkah itu bahkan bisa sangat efektif untuk meyakinkan publik bahwa kini DPR memang tengah berusaha berubah. Di sisi lain, KPK mesti pandai menggunakan pintu tersebut sebagai jalan masuk pengawasan dan pencegahan korupsi yang lebih fokus di lingkungan parlemen. Jika melihat jejak korupsi anggota DPR selama ini, kewenangan DPR dalam hal penganggaran mesti menjadi konsentrasi utama KPK dalam pemetaan tersebut. Pada titik itulah kong kali kong biasanya terjadi antara pemerintah, anggota dewan, dan rekanan. Aliran uang korupsi pun banyak masuk ke kantong anggota dewan melalui jalur tersebut. Legislasi bisa menjadi titik pencegahan kedua. Hilangnya ayat dalam rancangan undang-undang anti tembakau beberapa waktu merupakan contoh bahwa proses legislasi atau penyusunan undang-undang kerap menjadi mainan DPR karena ada duit yang mengalir di dalamnya. Pengawasan juga tidak steril dari bau busuk korupsi. Dalam proses pengawasan, DPR bisa saja garang di panggung rapat dengar pendapat dengan mitra kerja karena ada sorot kamera di sana, tetapi menjalin deal-deal tertentu setelahnya. Kita akan angkat topi kepada DPR dan KPK bila peta rawan korupsi yang mereka buat itu nantinya mampu mengurangi jumlah anggota dewan yang menjadi pesakitan gara-gara korupsi.